Hai sahabat kicau, masih bersama Emma Putra di IDG TV YouTube video. Oh ya, kali ini saya berada di kediaman sahabat kicau yaitu Bang Jai. Nah, di sini saya bersilaturahim ke sini jauh-jauh dari rumah menuju ke kota Rogo Jambi ya Bang ya. Ya, selamat sore Bang. Selamat sore. Sore ya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Jadi ini tujuan saya ke sini pertama ya silaturahim, yang kedua ada yang saya tanyakan ini Bang. Siap. Gitu ya. Saya tertarik yang jenengan itu pas post di FB ya kemarin ya. Ya. Nah itu ada kabar-kabar mengenai lomba burung berkicau untuk di daerah Bangkit BC ya, untuk gantangannya ya. Itu bagaimana itu Bang? Begini, sebetulnya kabar-kabar itu saya bikin seperti itu. Permasalahannya di kelas labet banyak sekarang yang jump start, restart, poin, bahkan ada yang dibatasi. Nah, setelah beberapa pertemuan, ya juga di gantangan lain, burung-burung yang punya kualitas itu setelah dipotong poin merasa kecewa. Nah, kenapa saya bikin seperti ini? Saya anggap adalah inovasi dan memberi kompensasi kepada burung-burung yang berkualitas, seperti itu. Satu contoh begini, poin peserta yang punya 1000 lebih, misalnya 1300, setelah dipotong poin 1000, berarti kan tinggal 300, otomatis gagal untuk tidak juara. Nah, Bangkit menghargai hal itu, menghargai burung kualitas, agar supaya di lover itu lebih semangat, seperti itu. Jadi yang kena restart poin tidak jadi juara, Bangkit memberi kompensasi lah ya, bonus trofi, piagam, terus bahkan uang pendaftaran akan kembali 2 kali lipatnya. Itu semata-mata saya sebagai panitia Bangkit BC menghargai burung kualitas. Tujuannya seperti itu, termasuk di kelas baby atau balibu. Saya yang kena diskualifikasi, saya kembalikan secara utuh pendaftarannya, dan juga sama dapat bonus piagam, dapat hanya bentuk apresiasi untuk burung-burung yang berkualitas, punya durasi, bisa dikatakan di atas rata-rata, seperti itu. Oh ya, ini dilaksanakan mulai kapan ini rencananya ini? Rencananya mulai besok Minggu tanggal 20 Juni, dan itu berlaku setiap latber. Latber rutinnya dibangkitkan Minggu sore sama Rabu sore. Minggu sore itu rutin ya? Minggu sore sama Rabu sore gitu ya. Nah, dan sistem tadi pemberian bonus tadi itu akan berlaku tiap Minggu dan Rabu sore. Bahkan cita-cita saya nanti kalau ada semi latpres, saya akan bikin seperti itu untuk membuat semangat pada lover seperti itu. Tujuannya biar ya lover biar tetap hangat. Itu khusus lover aja atau icomannya jenis burung yang lain ya? Untuk sementara ini hanya untuk lover. Kalau untuk yang lain misalnya mojian, kita tidak bisa burung yang masih baby tidak mungkin lah dinaikkan, maksudnya digantang. Kalau ngajari mungkin bisa paling 1 kali, tapi semua peserta pemain khususnya
Cian itu sudah ngerti kapan usianya yang harus dimainkan atau kapan yang masih perlu. Oh ya, di bangkit BC ini ada berapa kelas? Di bangkit BC ada 6 sampai 7 kelas, Mas. Oh gitu ya. Jadi full semua ya. Tergantung Ya? kalau tidak berbarengan, walaupun laturnya kadang-kadang latur bangkit BC itu terasa lapres. Oh, gitu ya. Ini sudah lama didirikan untuk bangkit BC. Kalau bangkit BC berdirinya kira-kira 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Tapi sebelumnya memang Kicau Mania ya, Bang Jai ini ya. Ya, kalau mulai tahun saya, berapa ini, Bang? kalau saya dibilang Kicau Mania memang dari 2003. 2003 sudah berkecimpung di situ. 2003 saya sudah belajar lomba, tapi tahun 2000 saya memang sudah senang burung. Seneng burung ya. Senang burung, jadi rawat-rawat. Setelah itu ya ikut lomba-lomba kemana-mana gitu dulu. Oh dulu ya. Itu sama tim gitu ya, jalan-jalan kemana silaturahim. Ya, dulu ada. Silaturahim ya. Ya. Itu yang sering dibawa apa jenisnya? Tergantung, Mas, ya. Tergantung apa sih yang booming pada saat lomba. Yang booming misalnya lobet. Saya sering juga bawa lobet, tapi untuk saat ini saya sendiri main di murai, dan pertama saya senang itu adalah murai sama cendet, Mas. Jadi untuk hari Minggu besok tanggal 20 ya, Ya. itu pasti ramai ya Bang ya. Mudah-mudahan, insya Itu Allah. ya. Jadi ada sahabat Kicau yang di rumah yang belum tahu lokasinya itu di mana Bang? Lokasinya ini di Rogo Jambi ya, Rogo Jambi, kantor pos. Kantor pos itu ke barat, ikut arah Songgon, 1 kilometer dari kantor pos itu 1 kilometer kiri jalan. Gitu ya. Untuk jamnya itu jam berapa? Jam mungkin hari-hari biasa sama yang apa pres ya biasanya ya. Untuk labur sore biasanya jam 3.30, Mas. Gitu ya. Sampai selesai ya. Sampai selesai. Dan kalau semian kadang lapres ya biasa main pagi lah. Gitu ya. Jam-jam 10 seperti itu. Cuma untuk saat ini masih belum ada rencana untuk lapres. Belum ada ya. Gitu ya. Mungkin untuk kedepannya bisa lebih maju lagi ya. Amin. Gitu ya. Harapannya seperti itu. Ini yang tadi yang menang dapat trofi, uang pembinaan kan gitu ya, seperti itu. Jadi untuk para Kicau Mania biasanya ada timbul rasa bangga tersendiri ya, Ya. seperti itu ya. Nah ini kalau juara, ya biasanya kalau juara itu biasanya arahnya kemana untuk Kicau Mania yang lain itu setelah menang 3 tangan itu? Sebetulnya begini, semua para Kicau Mania termasuk saya sendiri ya kadang saya juga peserta, tapi juga punya gantangan. Tujuannya latur sebetulnya bagaimana supaya guru kita itu meningkat di kelatpres. Gitu ya. Oh ada tingkatannya ya dari latur ke nasional juga gitu ya. Harapannya seperti itu. Jadi makanya kenapa di Banyuwangi itu sudah banyak gantangan sudah menjamur. Tujuannya mungkin sama. Bagaimana burung-burung itu bukan hanya nanti dijago latur, kemauannya di ya tingkatan pertama semian, habis itu pres, habis itu lomba-lomba yang nasional. Gitu ya. Ya, Untuk di bangkit BC ini kebanyakan jenis kayak tadi lebet, murai gitu ya. Terus apa lagi? Cucak hijau, cucak hijau, cendet, cendet gitu ya. Kalau kutilan ada nggak? kutilang tidak ada. Oh kutilan nggak ada ya. Tapi untuk corocok ada. Oh corocok aja ya. Corocok. Oh iya nih. Baru mulai sudah lama corocok. Corocok sudah sekitar saya buka 1 bulan yang lalu. Oh gitu. Itu setiap minggu dan paling dominan pesertanya memang murai batu. Murai batu sama cucak hijau dan termasuk lobet dan cendet. Itu paling dominan di paling sini. dominan di sini. Gitu ya. Ya infonya ada yang bawa kutilan dimarin sama yang punya cucak hijau gitu bang. Ya, kalau kutilang dibawa ya hanya ditaruh di pinggir kan. Infonya
kurang gimana gitu ya? Ya, belum ada lombanya. Belum ada ya. Tapi kalau di luar Banyuwangi sudah ada gitu ya. Ya mudah-mudahan merambah. Gitu ya Bang. Supaya semakin banyak kelas. Seperti itu. Iya, untuk setelah lomba tadi menginjak ke Lakpres dan nasional ya Bang ya. Itu untuk sahabat kicau ini kedepannya ya Bang, supaya bisa eksis itu bagaimana Bang? Mungkin ada saran tip, mungkin pernah dengan dari dulu mulai awal ya. Nah, itu supaya eksis itu bagaimana? Kalau keinginannya eksis di Kicau Mania, ya kebanyakan begini Mas. Kalau kalah suatu misal di Lakben, sebetulnya dicari, dikorek kenapa burung saya kalah, terus coba digali kemampuan burung apa dan kemauan kelas semi Lakpres seperti apa, kelas Lakpres seperti apa, kelas nasional seperti apa. Jadi bukan mentang-mentang karena menang di Lakben ya dan kalah di Lakpres nanti protes. Biasanya kan seperti itu ya? Ya, yang kebanyakan memang seperti itu. Nah, dari sana sebetulnya ya termasuk peserta, juri juga harus tahu benar-benar burung ini kualitasnya seperti apa. Karena terlalu banyak sekarang antara peserta dengan juri kejuaraan itu selalu berbeda-beda. Katanya penonton seperti ini, katanya juri seperti itu. Punya pendapat tersendiri ya. Tersendiri. Jadi penentuannya adalah juri ya. Penentuan adalah juri dan juri punya ilmu. Juri punya ilmu karena rata-rata juri Banyuwangi semuanya diklat. Diklat ya. Ya. Jadi dan kalau peserta kalau ada apa itu namanya kayak unek-unek ya, ya, mending langsung ke juri gitu ya. Ya, makanya saya juga kadang ya di gantangan sendiri ada yang protes. Saya bilang tolong tanya ke juri bagaimana sih kualitas burung, kelebihan dan kekurangannya. Mending dimusyawarahkan secara baik-baik. Ditanya daripada nanti di medsos seperti itu. Ditanya kepada juri di lapangan, tapi bertanya bukan protes, anggap tepak sepak kursi. Itu namanya membabi buta ya. Ya seperti itu, anarkis lah. Anarkis ya. Boleh ya. Itu tali persaudaranya kurang kayak gitu ya. Ya. Jadi menambah musuh bukan sahabat ya, bukan ya. Bisa jadi seperti itu dan kemauannya apa ya? Wah, burung saya harus menang. Gitu. Padahal ya di perburungan di atas langit ada langit. Masih ada langit. Seperti itu. Lebih-lebih di murai batu. Sebetulnya murai batu ini ya bisa dibilang paling sulit. Paling sulit. Dan kalau memang punya murai batu memang menonjol, itu memang ya menonjol. Penonton bilang juara, juri juara juga. Berarti sinkron seperti itu ya. Jadi kalau menang mungkin harus legowo dengan syarat musyawarah dulu ya. Harus legowo dan tahu kelebihan dan kekurangannya murai batu tersebut. Oh ya, untuk pendaftaran di sini dibuka mulai berapa? Untuk Lakber minggu, karena ini sebatas Lakber, untuk murai batu dan cucak hijau 30 20 15. Dan untuk lobet dan centet 20 15. Itu yang setiap sore seperti itu. Tapi bisa berubah sewaktu-waktu ya. Mungkin ada gebrakan apa gitu kan? Ya, tergantung berubah. panitia ya. Berubah karena kalau sudah mendekati ke 40-50 tidak Lakber kalau di wilayah Rogo Jambi, tidak tahu di tempat lain. Kalau sampai 50-40 itu sudah kelasnya semi Lakber. Dan ke atas 50 kelasnya sudah Lakpres seperti itu. Ya, saya sering lihat gantangan atau lomba burung kicau. Itu yang dinilai itu apa aja? Itu
Ini lobet apa ujian? Ya, jadi dari lobet sama ujian mungkin kan ada sendiri ya untuk penilaian itu kan. Jadi juri punya penjurian tersendiri gitu. Seperti itu. Kalau menurut saya kalau di lobet otomatis memang durasi. Artinya durasi seberapa detik yang ngekek. Ada yang 30, 50, bahkan ada yang suka menitan. Itu kalau di lobet itu. Tapi setiap itu punya pakem. Punya pakem sendiri ya. Ya biasanya agak kata Banyuwangi jari ini. Ya. Di Banyuwangi ini banyak itu. Ada lobet yang suatu misal ngekeknya meleleh. Ada yang dinilai, ada EO yang tidak menilai. Tergantung pakemnya masing-masing ya. Makanya peserta seharusnya tahu, oh burung saya kemana cocoknya, seperti itu ya. Oh di EO yang si A, ya ambil burung yang cocok di sana supaya tidak menimbulkan negative thinking, seperti itu. Nah, dan kalau sejenis ocean, saya anggap sekarang saya bicara murai batu. Murai batu itu kenapa paling sulit menurut saya? Karena ada volume, power, gaya, dan variasi lagu. Terkadang yang menjadi pertanyaan orang-orang pecinta murai batu, banyak yang tidak bisa membedakan antaranya power dan volume. Hampir sama ya? Hampir sama. Kalau kita, oh ya sama. Dan di kalangan murai mania itu dipikir sama. Tapi kalau menurut saya itu beda ya? Sama, beda. Gitu ya. Artinya volume berarti kan isi mas ya. Suaranya yang besar, treble, bass ada. Itu namanya volume. Tapi kadang-kadang burung murai yang punya volume tidak punya power, artinya tidak punya power seperti ini, hanya bunyi-bunyi biasa tapi keras. Gitu. Nah, kalau burung yang punya power, anggap volumenya standar. Akan tetapi ini ngoyo, ngotot. Ya. Dengan kata lain ngotot. Ya, dari sana kadang-kadang peserta termasuk juri sulit untuk membedakan antaranya volume sama power. Lain lagi variasi di murai batu itu menurut saya lah ya, karena saya lama main di murai batu ya, mutlak roll tembak. Karena begini, roll sama tembak ini sudah mendukung untuk anggap menjadi juara ya. Kalau gaya ya itu nomor 3. Jadi roll tembak artinya roll itu masuk ke variasi lagu. Sedangkan tembakan itu adalah pukulan, menurut orang-orang sekarang pukulan. Jadi kalau hanya punya roll tidak nembak, mungkin segala itu akan mengalahkan burung tersebut. Dan juga sebaliknya, kalau hanya punya tembak tapi tidak roll, tidak ngerol, bisa-bisa juri juga mengalahkan burung tersebut. Nah, tetapi kalau namanya murai batu sudah punya roll tembak, tembakan adalah pukulannya. Roll itu termasuk masuk nanti ke variasi lagu. Tentunya variasi lagu itu setelah nembak jadiin suatu masa. Ada yang roll-rollan seperti gereja tarung atau somontong seperti itu yang dianggap ngerol seperti itu. Jadi ada yang fokuskan ya untuk cirinya itu nembak bagaimana ya. Gitu ya. Jadi kalau cuman nembak ya jangan berharap dulu lah. Gitu ya, harus punya dulu ya. Dan kalau cuma murai batu itu ngerol, ya jangan berharap dulu. Itu menurut saya, versi saya. Tidak tahu nanti versi-versi yang lain mungkin beda. Makanya saya juga sebagai pemain murai
ya harus dipilih. Oh, burung saya cocoknya di EO ini, burung saya cocoknya di EO ini. Makanya mulai Jadi saya lihat pakemnya tersendiri ya, ya, tadi ya. makanya mulai ya saya punya 3, tapi masih ada harapan satu lagi nanti punya 4. Oh gitu ya. Jadi semua EO nanti burung-burung saya ini nanti yang saya terjunkan. Oh iya Bang, kembali lagi ke gantangan Bangkit BC itu Bang. Nah, Bangkit BC ini sudah lama tadi ya, didirikan, alamatnya sudah dikasih tahu ya kan, curiannya dan hari mainnya juga sudah dikasih tahu. Nah ini mungkin ada saran untuk kicau mania yang mau ke Bangkit BC Bang. Saran saya buat kicau mania, kami juga tidak tidak menghalangi kemanapun kicau mania datang, karena sekarang banyak barengan. Pilihlah EO yang tepat kepada jagoan Anda, itu saja. Ya, dicocokkan sendiri, tentunya KCM-nya sudah tahu. Tergantung kicau mania masing-masing ya, Iya. mau kemana arahnya ya. Jadi jagoannya KCM-nya cocokkanlah dengan pakemnya EO, supaya menghindari yang gerung-gerung protes Gitu ya. Tapi intinya menjalin persaudaraan ya. Iya, tapi saya juga buat kicau mania yang protes seperti ini, seperti itu hanya di lapangan. Di lapangan, setelah itu selesai, jadi ada kebanggaan tersendiri. Kebanggaan tersendiri ya. yang paling penting itu protes tapi tidak anarkis. Gitu ya. Selesai Beres ya. Jadi Selesai. harus tempat itu mulai dapat lagi kan gitu. Nah, karena kalau ada unek-unek tidak ditanyakan, ya merungkul butuh. Iya itu ya Bang. Penting langsung ke orangnya langsung ya. Ya, Saat itu juga ya selesai. juri sama orang. Oke, itu aja. Terima kasih atas waktunya ya Bang ya. Siap. Saya sudah diizinkan silaturahim ke sini Ya. dan dikasih tahu mengenai Bangkit BC ini. Oke, semoga untuk acaranya besok dan seterusnya makin sukses dan Amin. makin jaya ya Bang ya. Amin. Oke, terima kasih ya Bang. Siap. Oke, itu aja kicau mania. Oke ya. Bincang-bincang saya dengan Bang Jai yang punya Bangkit BC di daerah Rogo Jambi, Banyuwangi ya. Jangan lupa jika ke Banyuwangi mampir ke Bangkit BC. Oke. Siap. Nah, oke itu aja dari saya dan jangan lupa ikuti video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.